warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya pribadi dengan nama Muhammad Fitra Habibi dan rekan saya. Saya Syahdan Amaral Akbar, Pak. Terus, Saya Ahmad Fadil Sabar. kami dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam semester 4. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang sering luput dari publik atau masyarakat, yaitu tentang kode etik kepolisian. Nah, kan polisi itu adalah garda terdepan ya Pak dalam menjaga keamanan, tata tertib. Nah, tapi apakah semua polisi menjalankan kode etik? Nah, itu yang banyak perbincangan di masyarakat. Nah, di sini kita sudah bersama Bribka Anggi Hermana, jabatan PS Kanit Propos Gunung Putri Polres Bogor, yaitu seorang polisi. Nah, yang akan ngobrol bareng-bareng kita tentang kode etik itu. Langsung aja ya Pak, ke segmen pertama, yaitu tentang memahami kode etik polisi. Nah, pertama-tama sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan kode etik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan dan teman semua yang dari mahasiswa Universitas Islam Negeri ya, UIN ya, yang sudah datang ke tempat kami, di mana tempat di sini adalah Pospol Bojongkulur ya. Dan sesi acara ini izinkan saya Bribka Anggi Hermana selaku jabatan PS Kanit Propos Polsek Gunung Putri Polres Bogor. Tadi ada pertanyaan tentang apa itu kode etik Polri. Sangat penting sekali ya. Harus diketahui bahwasanya adalah kode etik itu seperangkat aturan atau norma ya, yang mengatur tentang perilaku kepolisian di lapangan pada saat bertugas. Jadi sangat penting, apabila tidak ada kode etik kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi sangat penting sekali kode etik itu suatu bentuk aturan ataupun norma yang dibuat ya untuk mengatur perilaku petugas kepolisian yang sedang bertugas. Terus Pak, di dalam kode etik itu kan pasti ada yang menyusun ya Pak. Nah, siapa yang menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etik tersebut Pak? Ya, kode etik itu biasanya disusun dari tingkat atas, mungkin dari Mabes Polri, itu yang menyusun. Kemudian ada komisi kode etik dan ada Baintel Polri. Biasanya seperti itu. Selain itu kode etik Polri juga dapat diawasi juga oleh Komisi Ombudsman dan KPK. Nah, terus apakah kode etik polisi ini berlaku untuk semua anggota dari level bawah sampai ke atas Pak senior? Sangat berlaku. Seluruh petugas kepolisian negara Republik Indonesia harus taat tentang kepada kode etik. Dan yang ini, seberapa besar peran kode etik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian Pak? Kode etik peran sangat besar karena untuk meningkatkan transparansi, kemudian untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Intinya seperti itu, agar masyarakat lebih percaya kepada kepolisian. Selanjutnya ada segmen kedua ya Pak. Tadi kan kita bicara tentang memahami kode etik. Nah, sekarang mungkin kita akan lanjut yaitu ke pelaksanaan di lapangan atau implementasinya. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama itu apakah ada pelatihan khusus atau pendidikan rutin tentang kode etik bagi anggota polisi yang aktif itu? Ada pelatihan khusus, biasanya kita untuk meningkatkan kesadaran dan mengampangkan kemampuan ya. Itu biasa secara periodik. Nanti ada biasanya untuk memberikan kesadaran untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip kode etik. Ada. Oke, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi pelanggaran etik di kepolisian? Ada beberapa ya untuk pengawasan untuk pelanggaran kode etik di kepolisian ya. Yang pertama adalah Komisi Kode Etik Polri, kemudian ada Propam Polri,
kemudian ada Kabag Propam dan ada Kapolri juga untuk mengawasi ya. Intinya dari mulai tingkatan-tingkatan itu, misalnya dari Polres ya, itu biasanya ada penanganannya untuk pelanggaran kode etik itu biasanya oleh Kasih Propam di Polres Bogor, khususnya bagian tingkat Polres ya. Mungkin nanti tingkat Polda ada Kabid Propam dan seterusnya, tingkat Polres Kadif Propam, seperti itu. Tingkatan Polresnya ada yang Ada dari tingkatan Polres, tingkatan Polda, kemudian tingkatan Mabes, seperti itu. Selanjutnya, ketika ada anggota yang melanggar, seperti apa proses penegakan hukumnya? Apakah dilakukan transparansi atau transparan, Pak? Sangat transparansi, karena apabila ada anggota yang melanggar tentang kode etik, bisa dilaporkan langsung di tingkat Polres biasanya kan, pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan biasanya ada beberapa kode etik nanti akhirnya putusan-putusan dari kode etik tersebut. Mungkin ada putusan kode etik, ada beberapa banyak putusan-putusan dari kode etik. Contohnya mungkin ada demosi, penundaan pangkat, kemudian apabila terlibat tindak pidana mungkin bisa ada sampai PTDH, seperti itu. Bisa. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering terjadi evaluasi atau pembaruan terhadap kode etik yang ada sekarang? Kalau untuk evaluasi itu kita melakukan beberapa tahapan-tahapan ya, mengevaluasi setiap pelanggaran selalu dievaluasi. Itu sih. Ya, ini ada evaluasinya, Pak. Ada evaluasinya itu. Ini misalnya akan segmen ya. Menunjuk ke segmen 3 ya Pak, tentang kasus-kasus pelanggaran. Sayangnya masyarakat juga sering dengar soal kasus polisi yang melanggar etik, dari yang ringan sampai yang sangat berat. Betul. Jadi pertanyaan pertama pada segmen yang ketiga ini, apa saja sih Pak contoh pelanggaran kode etik yang paling sering terjadi di kalangan polisi? Beberapa contoh ya, contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, kemudian adanya korupsi, pelecehan, diskriminasi, penggunaan narkoba, khususnya seperti itu, dan penyalahgunaan informasi serta tindakan yang kurang profesional yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Lalu apa biasanya penyebab utama anggota polisi itu melanggar etik, Pak? Mungkin satu, kurang paham tentang masalah kode etik. Jadi pelanggaran itu banyak yang dilakukan, mungkin banyaknya melakukan penyalahgunaan kekuasaan, biasa seperti itu. Kadang kurang memahami atau memahami tentang kode etik. Makanya kita memberikan penyuluhan biasanya seperti itu dari tingkat Polres pada anggota ataupun personil, dan melakukan biasanya kita itu setiap kegiatan itu ada yang namanya kita dilaksanakan adalah gaktiklin untuk anggota. Jadi biar mengetahui sikap tampang ataupun seperti apa. Dan izin dan tamu. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir Pak di segmen yang segmen 3. Bagaimana dampak dari pelanggaran kode etik terhadap korban, masyarakat, dan institusi polisi itu sendiri? Kalau untuk dampaknya pelanggaran kode etik apabila dilakukan, yang pertama kepada masyarakat adalah kurang percaya kepada kepolisian ya. Satu itu ya, kurang kepercayaan kepada kepolisian. Kalau pada institusi yang jelas sangat meragukan institusi, karena kan kalau bagaimanapun juga sudah masih banyak lah anggota-anggota yang bertugas dengan baik, biasanya seperti itu. Mungkin karena adanya kurang paham tentang kode etik, ya jadinya timbul pelanggaran kode etik tersebut. Tentunya dampaknya adalah kurang percayanya masyarakat kepada kepolisian apabila adanya pelanggaran kode etik, biasanya seperti itu. Lalu dengan kurangnya kepercayaan itu, gimana sih Pak dari pihak polisi itu untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat? Meningkatkan kembali dengan kepercayaan masyarakat, mungkin menerapkan peraturan-peraturan yang ada, kemudian memberikan sedikit pemahaman kepada personil ataupun anggota-anggota di lapangan tentang SOP, bagaimana cara bertindak di lapangan seperti itu.
ke tantangan dan hambatan. Mungkin menegakkan etika kan tentu bukan hal yang mudah lah. Apalagi di institusi kepolisian. Itu pertanyaan yang pertama. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan dan menegakkan kode etik di kepolisian? Tantangan terbesar itu adalah kesadaran dan pemahaman diri kita sendiri ya tentang pemahaman kode etik, kemudian budaya organisasi, ada lagi pengawas dan akuntabilitas, serta biasanya banyak tekanan dan godaan lah pada saat kita menjalankan tugas. Itulah tantangan terbesar kita untuk pelanggaran kode etik seperti itu. Kemudian adanya keterlibatan masyarakat dan adanya juga mengembangkan sistem seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana menghadapi budaya senioritas atau solidaritas internal yang kadang membuat pelanggaran ini ditutup-tutupi, Pak? Untuk langkah-langkah menghadapi budaya senioritas ya biasanya ya konsep itu biasanya kita harus membangun kesadaran ya satu sama lain, kemudian meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabel, dan adanya juga meningkatkan sistem pengawasan. Biasanya pengawasan harus dikuatkan untuk menguatkan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah pelanggaran. Sistem pengawasannya juga harus. Selanjutnya ada, apakah ada intervensi dari pihak luar, misalnya dari politik nih Pak, yang membuat kode etik itu sulit untuk ditegakkan? Tidak ada politik. Berarti memang tidak ada untuk yang masuk politik. Tetap kode etik Polri ya, untuk kepolisian tetap tidak ada intervensi dari politik. Banyak kasus-kasus besar yang melanggar kode etik tapi buktinya transparansi kan banyak lah di media-media yang kemarin itu kan juga kan. Iya Pak. Misalnya sulit nggak sih Pak mengedukasi anggota polisi yang agak kurang memahami kode etik ini sendiri Pak? Tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Kalau untuk masalah sulit, kalau tetap pengawasan eksternal dan internal itu sangat penting sekali untuk mengawasi perilaku petugas kepolisian di lapangan. Kalau untuk berbicara masalah sulit, ya kita dan selama kita masih bisa dalam pengawasan eksternal dan internalnya baik, insya Allah saling mengingatkan lah satu sama lain. Bukan tugas fungsi propam saja kan, dari tugas fungsi yang rekan-rekan yang lain pun bisa mengingatkan apabila ini akan melanggar kode etik seperti itu. Berarti kembali ke pribadi masing-masing. Ke pribadi masing-masing ya, betul. Saling mengingatkan antara semua rekan-rekan. Intinya tetap pengawasan internal dan eksternal itu harus terus melekat. Selanjutnya ada, apa peran media dan masyarakat dalam membantu penegakan etika polisi? Kalau untuk peran media itu sangat penting juga ya dalam pengawasan. Media dapat mengawasi tindakan polisi dan melakukan pelanggaran etika, kemudian menginformasikan. Media biasanya menginformasikan masyarakat tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik, kemudian membangun kesadaran. Dan kalau untuk peran masyarakat juga bisa mengawasi ya, masyarakat dapat mengawasi tindakan kepolisian, melaporkan pelanggaran etika tersebut kembali, kemudian mengajukan keluhan. Biasanya masyarakat dapat mengajukan keluhan tentang tentang tindakan polisi yang kurang etis, biasanya seperti itu. Kemudian membangun kepercayaan, masyarakat dapat membangun kepercayaan kepolisian dengan berinteraksi secara positif, intinya seperti itu. Sangat peran masyarakat dan media. Dan masyarakat itu ikut mengawasi, kemudian juga ikut memberikan kesadaran bahwa pentingnya etika dan polisi seperti apa. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran itu sudah jelas dalam kita itu berinteraksi dengan kepolisian secara positif, itu bisa untuk betul. Terus masuk ke segmen 5 ya Pak, yang tentang solusi dan harapan ke depannya. Nah, tapi kita tentu di sini nggak cuma bicara tentang masalahnya aja, tapi pengen tahu ke depannya dan solusi harapannya ke depannya gimana. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang bisa diperbaiki dari sistem kode etik polisi saat ini Pak? Mungkin untuk diperbaiki ya. Ya. Yang pertama mungkin membangun budaya integritas kali ya, dan meningkatkan akuntabilitas serta membangun kepercayaan masyarakat. Ini seperti itu. Ini Pak, apakah
bisa membantu dalam pengawasan perilaku anggota polisi ini? Teknologi sangat bisa membantu lah, karena kan untuk membuka transparansi tentang pelanggaran kode etik, ya, sangat membantu teknologi. Khususnya biasanya kita itu ada yang namanya panduan-panduan dalam melaksanakan tugas, SOP itu kan kita biasanya kadang selalu diberikan juklas ataupun juknisnya seperti apa, biasanya itu masuk. Untuk teknologi sangat membantu sekali. Lalu apa sih Pak peran pemimpin di lingkungan kepolisian dalam mencontohkan dan menegakkan etika ini Pak? Sangat berpengaruh sekali pimpinan, karena kan walau bagaimanapun juga pimpinan harus memberikan contoh kepada bawahannya, seperti itu. Tidak mungkin seorang pimpinan tidak memberikan contoh kepada bawahannya. Kalau tidak memberikan contoh kepada bawahannya, ya berarti kan ya, kalau seumpamanya pimpinannya aja seperti itu, gimana bawahannya? Itu kan sangat penting sekali memberikan contoh ini kepada bawahan dan mengingatkan selalu. Dari situ faktor yang disebut faktor internal itu seperti harus saling mengingatkan, pengawasan. Terus yang ini Pak, apa saran Bapak bagi para anggota polisi yang baru nih, yang masih muda, agar tetap teguh memegang etika profesinya Pak, biar tidak salah digunakan? Intinya sebagai polisi insan bayangkara ya, dasarnya khususnya yang baru, bahwasanya kita harus menyayangi diri kita sendiri sebelum menyayangi institusi. Karena apabila kode etik itu kan pelanggaran dari diri kita sendiri, betul kan? Kalau kita sudah melakukan pelanggaran kode etik dan membuat malu diri kita sendiri, tidak menjaga diri kita sendiri, otomatis masyarakat itu tidak akan bertanya, ya kan? Oh ini si A, tidak mungkin pasti polisi, polisi. Nah itulah yang menjadi kita harus saran kepada adik-adik khususnya ya yang baru, bahwasanya sangat harus betul-betul memahami tentang standar operasional prosedur di lapangan, kemudian memahami betul-betul kode etik yang melekat pada diri kita sendiri. Terus misalkan ada masyarakat nih Pak, kita sebagai masyarakat, nah bagaimana masyarakat itu bisa terlibat dalam mengawasi dan memperkuat etika polisi Pak? Dalam mengawasi ya, harus bisa mengawasi. Karena kan walau bagaimanapun juga kalau tidak kita diawasi sama masyarakat, banyaknya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang sehingga masyarakat timbul tidak kepercayaan kepada institusi. Jadi memang berperan juga ya Mas? Sangat berperan sekali masyarakat untuk mengawasi. Itulah faktor eksternalnya masyarakat, media, masyarakat. Karena kan sekarang akses komunikasi ini sudah terbuka ya, intinya baik dunia nyata maupun dunia maya, seperti itu. Oh, oke Pak. Mungkin ini segmen yang terakhir ya Pak. Ya. Untuk kalau masyarakat merasa ada polisi yang melanggar etik, mana mereka bisa melapor? Atau polsek terdekat kah? Atau memang harus ke pusat ya? Oke. Baik, apabila adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, masyarakat itu mempunyai hak untuk melaporkan. Ya. Untuk melaporkan tersebut, khususnya korban ya, apabila terjadinya kewenangan lah, menyalahgunakan kesewenangan kita, khususnya korban ya masyarakat, itu bisa melapor langsung ke Polres Bogor, khususnya di bagian Propam ataupun Propos Polres Bogor, untuk melaporkan tentang pelanggaran kode etik. Berarti memang melapornya ini sesuai dengan daerahnya masing-masing. Betul. Misalnya Jakarta Selatan di Polres Jaksel gitu. Bisa seperti itu. Kalau misalnya ada pelanggaran kode etiknya di Polres Bogor, menyangkut anggota mana ya, anggota Polres Bogor ya kita ke Polres Bogor. Seperti itu. Tapi
untuk pelaporan kode etik pun itu nanti bisa di mana saja. Nanti kan kita tahu mengetahui dinas di mana. Oh. Nanti bisa saling komunikasi antar Polres seperti itu. Dan biasanya untuk penanganan kode etik itu biasanya langsung sanksi langsung dari ankumnya masing-masing. Seberapa besar harapan Bapak tentang masa depan institusi kepolisian yang lebih etis dan transparan? Sangat besar sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya, khususnya memang pada saat ini kami belum sempurna, tetapi kita akan berusaha terus menjadi yang sempurna untuk masyarakat tentunya. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya institusi akan menjadi lebih baik dan lebih baik kedepannya agar masyarakat bisa membangun kepercayaan kepada kita. Lalu apa pesan Bapak untuk masyarakat terkait peran mereka dalam mengawasi dan mendukung etika kepolisian ini? Baik, peran saya kepada masyarakat tentunya ya, kepada siapapun itu, apabila ada melihat pelanggaran kode etik, tindakan petugas kepolisian di lapangan yang kurang berkenan, melukai hati masyarakat, segera laporkan. Ya, seperti itu. Karena laporan tersebut akan dievaluasi, menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada kita tentunya. Tujuannya seperti itu. Dan saya sudah bilang bahwasanya pelaporannya itu silakan sesuai dengan wilayahnya, tempatnya. Menurut Bapak nih Pak, apakah saat ini sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam penegakan kode etik polisi? Alhamdulillah Sudah ada. sudah sangat terlihat perubahannya, karena perubahan ini dari pimpinan kepolisian juga tentunya memberikan sanksi-sanksi berat ya. Jadi pimpinan saat ini tidak mau lagi yang namanya anggota melakukan pelanggaran kode etik sekecil apapun, karena sanksinya sangat berat sekali saya ini. Makanya dengan sanksi berat ini mudah-mudahan dapat menjadikan efek deteren untuk anggotanya sendiri seperti itu. Oke Pak, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak Pak Bribka Anggi Hermana atas waktunya. Obrolan ini sangat membuka wawasan hari ini Pak. Alhamdulillah. Wawasan bagi kita dan bagi teman-teman ini dan Ya. masyarakat awam. Lalu kita juga berharap kedepannya polisi ini bisa semakin transparan, adil dan profesional dalam menjalankan profesinya, sehingga kepercayaan masyarakat itu makin kuat dan meningkat. Jadi buat teman-teman pendengar, tetap kritis, tetap peduli, dan jangan ragu untuk bersuara kalau kalian melihat ada yang tidak sesuai dengan kode etik ya. Karena intinya polisi juga kan digajinya oleh pajak ya, masyarakat ya. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, intinya seperti itu. Ya. Setidaknya kita berbuat baik, ya kan? Seperti itu. Kalau kita sudah berbuat baik untuk diri kita sendiri, insya Allah masyarakat pun akan terbantu oleh kita. Intinya sebagaimana dengan tugas kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus kita terapkan dalam diri kita sendiri sebagai insan bayangkara. Seperti itu. Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini ya, Terima kasih Pak. atas mungkin silaturahminya ya tentang kode etik, dan mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan kode etik ini. Intinya
pesan kepada teman-teman semua mahasiswa, teman-teman semua masyarakat khususnya, apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, jangan sungkan-sungkan agar melapor. Ya, seperti itu. Karena bagaimanapun juga kami butuh diawasi. Ya, kami butuh diawasi, kami butuh pengawasan juga. Tetap seragamnya polisi, tetapi kita semua sama adalah manusia, jangan tidak luput dengan rasa salah. Betul kan? Seragam kita polisi, tetapi kita manusia yang tidak akan luput dengan rasa salah. Kesalahan pasti ada dalam diri kita. Makanya dengan pengawasan itu selalu mengingatkan kode etik. Baik, terima kasih itu aja ya.